Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya dalam mencoba membahas beberapa topik Alkitab yang sekiranya bisa memberikan kekuatan atau transcendence itu yang supranatural. Sangat tidak mungkin kita menjelaskan dengan bahasa kita yang terbatas, dengan kemampuan kita yang terbatas, dengan pengetahuan kita yang terbatas. Tidak mungkin. Tetapi Alkitab memberikan jalan kepada kita untuk memahami, tentu dengan iman dan dengan kekuatan Roh Kudus. Maka untuk memahami, berdoa dulu saudara-saudara. Yakini betul bahwa apa yang Alkitab ajarkan ya dan amin. Karena saya mungkin karena berlatar belakang dari reform ya, gereja-gereja Calvinis, saya memang mengakui tentang apa yang dikatakan sebagai kebenaran Alkitab yang tidak mungkin salah, tentang ketidakbersalahan Alkitab, inerrancy and infallibility of the Bible. Jadi ini saya pegang teguh, saya percaya Alkitab tidak mungkin salah dalam menjelaskan konsep-konsep yang bisa saja memang tidak tertulis. Seperti kata orang, oh Tritunggal tidak tertulis dalam Alkitab. Ada banyak hal tidak tertulis dalam Alkitab, tapi kita percaya, bukan? Karena dengan iman kita harus mempercayai apa yang kita imani. Kalau tidak, buang saja kekristenan kita, karena kita tidak percaya apa yang kita imani. Lalu ada yang bilang seperti ini kepada saya,
Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman dari denominasi lain ya, yang berbeda-beda, dan mereka mengatakan begini, ada juga yang mengatakan bahwa kita harus back to Bible. Kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitab tidak boleh ditafsirkan lain, Alkitab tidak perlu ditafsirkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Alkitab harus diterima apa adanya. Alkitab mampu menjawab dirinya sendiri. Jadi apa yang kita baca di Alkitab, itu yang kita imani dan kita lakukan. Tidak boleh kita tambah-tambah dengan bahasa teologis apapun. Jadi ayat pun kita baca demikian. Menurut saya itu keliru. Siapa bilang Alkitab tidak perlu ditafsirkan? Alkitab justru harus ditafsirkan. Anda akan salah jalan kalau Alkitab tidak ditafsirkan. Alkitab mesti ditafsirkan dengan benar. Makanya memahami Alkitab, teks dan konteks itu penting. Karena apa? Karena Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin? Dengan gap budaya, dengan gap bahasa ya, culture barriers, language barriers, kemudian dengan gap latar belakang kita mampu memahami Alkitab kalau kita tidak menafsirkannya. Ya kan, saya kasih contoh ya. Sederhananya begini, sebelum kita masuk ke konten yang lebih detail ya tentang Tritunggal, saya ingin luruskan dulu masalah pemahaman ini. Back to Bible bukan berarti kita tidak menafsirkan Alkitab. Apapun yang kita baca kita tafsirkan. Kita mendengar perkataan orang saja, kita harus tafsirkan apa maksud di balik perkataan itu. Ya. Dulu waktu saya kuliah, saya pernah belajar tentang discourse analysis. Itu adalah bagaimana kita menafsirkan sebuah wacana, sebuah perkataan, maupun sebuah bacaan. Apa maksud di balik kata-kata seseorang. Makanya kan dalam ilmu bahasa ya, kita mengenal apa yang namanya locutionary act, atau illocutionary act, atau perlocutionary act. Jadi dengan belajar itu kita tahu, oh orang ini bilang begini karena maunya begini. Saya kasih contoh sederhana begini. Ketika saya berjalan dengan kawan-kawan saya, pernah suatu ketika saya bilang, saya lapar. Itu bukan sebuah kalimat informatif yang hanya supaya mereka tahu saya lapar. Padahal saya menginginkan, saya tidak punya uang, beliin dong makan buat saya. Kita udah jalan survei begitu lama, belum makan, lapar. Saya tidak punya duit, beliin makan. Tapi bagi mereka, ada yang menafsirkan, ini soal penafsiran kan. Oh, saya hanya memberikan mereka informasi bahwa saya lapar. Tetapi maksud di balik kalimat saya mereka tidak tahu. Nah, ini contoh-contoh seperti ini. Kita masuk ke Alkitab ya, saya kasih contoh. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau memang Alkitab lebih dari mampu menafsirkan dirinya dan tidak perlu ditafsirkan, jadi kita baca ayat, kita terima mentah-mentah begitu saja. Itu maksudnya. Jadi begini, coba kita buka ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara buka Roma 16 ayat 16. Apa yang dikatakan di sana? Paulus berkata, bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus, dengan cium kudus. Lalu kita melakukan itu begitu kita baca ayat ini tanpa menafsirkan, tanpa lihat konteks penulisan, tanpa lihat kepada siapa ini ditujukan, tulisan itu ditujukan. Jadi langsung kita lakukan itu. Kan tidak mungkin. Masa kita melakukan ayat ini, lalu kita peluk semua jemaat yang cewek-cewek di gereja. Seperti itu. Karena cium kudus, makanya jangan heran, lahirlah Children of God. Sebuah sekte sesat yang kemudian menerapkan ini ke jemaatnya. Lama-lama apa? Pertama berciuman dalam roh, katanya. Cium kudus. Lalu bersetubuh di dalam roh. Ajaran apa ini? Karena memahami secara harfiah, dan mungkin mereka menerapkan konsep yang menelan mentah-mentah sebuah ayat tanpa menafsirkan, tanpa melihat konteks, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat latar belakang penulisan kepada siapa ini ditujukan dan sebagainya. Kalau kita belajar, ternyata kita tahu kan, oh kita pelajari. Itu yang dimaksudkan dengan cium kudus adalah kasih persaudaraan, bukan kita sembarangan orang kita temui di dalam gereja kita cium, karena cium kudus kita memanfaatkan kan itu namanya. Ya. Lalu mari kita lihat contoh lain lagi, banyak contoh sebenarnya. Kalau akan menyesatkan kita kalau kita tidak menafsirkan ayat itu dengan benar. Makanya itulah fungsinya penafsiran Alkitab kan, ilmu hermeneutika, kemudian ada bagaimana kita eksegese ayat dan sebagainya kan. Saya satu contoh lagi, 1 Timotius 5 ayat 23. Kurang lebih kata-katanya adalah janganlah lagi minum anggur saja, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit. Ini kata Paulus kan.
berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Lalu kita mau terapkan ini sepanjang segala masa. Setiap minum air, ingat ayat ini, oh kita mesti tambah anggur, supaya tubuh kita sehat, atau apa, karena kita tidak menafsirkan secara benar. Bagaimana? Itu maunya, kita menafsirkan mentah-mentah ayat. Bagaimana itu dengan ayat ini? Atau ada ayat yang bilang, pergi, lalu dia membunuh dirinya sendiri. Lalu kita mau terapkan, oh ada ayat di Alkitab kok, kita terapkan mentah-mentah. Ayat ini, disuruh minum anggur. Kalau kurang ya kita tambah alkohol mungkin. Kurang anggur ini, cap tikus. Ya kan? Seperti itu. Jangan menafsirkan secara serampangan atau bahkan tidak menafsirkan ayat. Telan mentah-mentah ayat itu tidak boleh. Karena ini kan ayat sudah ditulis ribuan tahun yang lalu dengan latar belakang budaya berbeda, latar belakang bahasa berbeda. Contoh lainnya misalnya ada ayat yang berkata, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Kita mau terapkan mentah-mentah, bagaimana bisa onta masuk lubang jarum? Tetapi setelah kita pelajari konteks, sejarah dan sebagainya, kita tahu, oh bahkan pada saat itu mungkin jarum belum ditemukan kan. Jadi kita jadi tahu, oh setelah kita pelajari kan, oh itu adalah nama sebuah pintu gerbang saat itu kan di sana. Seperti itu. Pintu gerbang itu kecil yang untuk masuk pun onta itu harus menundukkan dirinya dan ya karena saking kecilnya sempitnya. Seperti itu kan namanya lubang jarum. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memang menafsirkan Alkitab. Jangan kita telan mentah-mentah. Seperti itu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya pahami. Ya. Saudara-saudara mau berbeda silakan, tapi apa yang saya pahami tentang konsep Tritunggal yang sudah diimani gereja Tuhan sepanjang segala abad. Ya. Jadi bukan Konsili Nisea yang menetapkan Tritunggal, lalu yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan, seperti yang sering disalahpahami oleh saudara-saudara kita yang Muslim kan? Tidak. Jadi, bagaimana sih kita memahami Allah Tritunggal itu secara sederhana? Apakah Alkitab memang mencatatnya? Nah, mari nanti kita akan lihat. Sebelum kita masuk ke pembahasan ayat, saya ingin kasih bukan ilustrasi, sebab tidak ada satu ilustrasi apapun yang manusia buat yang bisa menjelaskan tentang ini. Dan itu memang betul kan, kita hanya memberi gambaran supaya dapat lebih dimengerti. Praktisnya begini, contoh ya, tubuh saya ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya kan? Apakah saya, misalnya, karena tubuh, jiwa, dan roh itu 3 kan, lalu kemudian saya meninggal, roh saya kemana? Jiwa saya ada di mana? Nah, ini adalah tiga esensi atau tiga nature dalam diri saya, manusia. Ya kan, yang memang ada. Tidak terlihat tapi ada. Tubuh terlihat. Pikiran ada. Jiwa ada. Roh ada. Karena kalau kita meninggal, roh kita kembali kepada Bapa dan segala macam. Jadi ada 3 ini. Nah, kadang manusia mengkondisikan ini dalam konsep Tritunggal Allah. Lalu mereka menerapkan ke dalam konsep apa yang kita pahami. Itu keliru karena kita terbatas dalam tubuh jasmani, sedangkan Allah itu berada di luar ruang dan waktu. Allah berada di luar ruang dan waktu. Tidak boleh kita menganalogikannya seperti itu, ya kan? Lebih sederhana lagi. Saya punya pikiran kan? Pikiran itu menyatu dengan saya. Begitu pikiran saya tuangkan dalam sebuah tulisan, karena saya seorang penulis, misalnya saya menulis, atau saya merekam, seperti saat ini saya merekam ide-ide saya, gagasan saya, ide-ide brilian saya rekam. Kemudian rekaman itu tersiar ke begitu banyak orang, ya kan? Tulisan saya dibaca begitu banyak orang, dan dengan demikian mereka memahami apa yang saya katakan. Apakah dapat dikatakan mereka paham oleh karena pikiran saya, oleh karena perkataan saya, oleh karena ide-ide saya? Iya. Tapi apakah dengan begitu ide-ide saya, pikiran saya berkurang karena sudah
sudah tersalur ke begitu banyak mungkin orang, sudah dicetak menjadi buku, dibaca jutaan orang umpamanya. Tidak kan? Pikiran saya ke sana, tetapi pikiran saya tetap ada di sini. Nah, ini yang sangat salah dimengerti juga oleh saudara-saudara kita. Mereka mengatakan kalau firman Allah itu Yesus, begitu firman itu keluar dari Allah, maka Allah tidak memiliki lagi firman-Nya karena sudah menjadi manusia. Itu keliru. Itu keliru besar. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ajak kita untuk melihat dulu ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan kepada kita tentang ketritunggalan Allah. Kita orang Kristen percaya Allah yang esa, kan? Tetapi kita juga percaya dalam keesaan Allah itu terdapat kejamakan. Karena 3 pribadi Allah ini. Ya kan? Mari saya ajak kita buka dulu Kejadian 3 ayat 8. Ya. Saya ingin tahu apa tanggapan saudara tentang ayat ini. Alkitab mencatat Allah adalah roh, ya kan? Itu banyak ayatnya, tidak usah saya sebutkan. Allah adalah roh. Oleh karenanya manusia disuruh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran karena Allah adalah roh. Ya. Sekarang kita baca Kejadian 3 ayat 8 yang berkata, manusia mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam Taman Eden, ya kan? Dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau dia adalah roh, siapa yang didengar oleh Adam berjalan-jalan di Taman Eden? Ya, kakinya menginjak dedaunan kering itu ada bunyinya, Adam mendengarkannya. Oh, Tuhan berjalan-jalan dan ada suara Tuhan di sana. Apakah roh bicara? Siapa sosok yang berjalan-jalan di Taman Eden? Apakah roh sebagai Allah? Allah sebagai roh saat itu? Atau dalam wujud fisikal? Ayat 9 dikatakan, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadi firman memang sudah ada sejak semula. Kalau Allah nanti yang kemudian menciptakan firman dan roh, maka ada saat di mana Allah tidak bisa berfirman karena firman belum diciptakan. Lalu ada pertanyaan, dengan firman apakah Allah menciptakan firman yang satu itu? Jadi memang firman Allah, the word of God, Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Begitu juga dengan Roh Kudus, Roh Allah. Karena dalam penciptaan kan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air waktu bahkan segala sesuatu belum tercipta. Jadi memang sama kekalnya karena itu adalah pribadi-pribadi dalam diri Allah. Ayat 9, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, ya kan? Dia mulai berfirman. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan. Ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan. Firman. The word of God ada pada saat di Taman Eden. Kemudian, jadi wujud fisikal Allah sudah bertemu dengan banyak orang di zaman Perjanjian Lama. Padahal Allah adalah roh. Coba kita berpikir secara jernih. Kita tidak mungkin melihat roh. Kita baca Kejadian 32 ayat 22 sampai 32, yaitu tentang kisah bagaimana Yakub bergumul dengan Allah. Bagaimana mungkin Yakub bisa bergumul dengan roh? Ini bukan sosok metafisik ya, ini memang benar-benar sosok yang dilihat. Kejadian 16 ayat 7 sampai 14 tentang percakapan Hagar dengan malaikat Tuhan yang adalah perwujudan Elohim itu sendiri. Ya kan, sebab pada ayat 10 kan kita baca di situ bahwa dia berkata dalam otoritasnya. Kemudian kita baca lagi Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Kita membaca di sana bahwa Abraham dikunjungi oleh 3 orang, 3 sosok. Tetapi ia menyebut mereka dengan Tuanku, tunggal. Menunjukkan bahwa 3 pribadi tidak mesti
ada 3 Tuhan. Karena memang kekristenan mengakui 3 pribadi ada dalam satu unity. Jadi ehad itu kan ada Shema Israel kan, Elohenu Adonai Elohenu Ehad itu tidak menunjukkan numerik, angka, tetapi menunjukkan unity kan, unification, kesatuan. Sama juga dengan tauhid kan, bukan berbicara tentang angka, numerik, nominal, tapi berbicara tentang kesatuan. Satu, aku dan Bapa adalah satu kan Yesus selalu berkata. Mari kita lanjut dulu. Kita baca, saya ingin satu ayat lagi kita baca dulu. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 9 ayat 5. Ya. Ini saya ada yang untuk Bible Interlinear, kita bisa lihat bahasa aslinya ya. Untuk bacaan-bacaan kita supaya kita tahu Yunani maupun Ibrani. Kita baca Yesaya 9 ayat 5. Ya. Apa yang tertulis di sana? Yesaya 9 ayat 5. Mari kita buka dulu Yesaya 9 ayat 5. Ini nubuatan tentang kelahiran Yesus, kelahiran Raja Damai. Ayat 5-nya berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang perkasa, itu Bapa yang kekal, dia juga Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita sambung ke ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan tentang ketuhanan Yesus, sudah dibuatkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir secara fisik ya. Firman Allah sebelum dia menjelma menjadi manusia sudah dinubuatkan tentang kelahiran Kristus ini. Dia adalah Raja Damai, tetapi apa dikatakan? Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia itu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi tidak mungkin kita menolak ketuhanan Yesus, kealahan Yesus, karena ada ribuan ayat di dalam Alkitab yang menyatakan yang sama. Mari kita lihat hal selanjutnya. Kita melihat tentang Yesus sebagai Allah ya. Kita kan 3 pribadi kita bahas ya. Allah Bapa sudah kita tahu kan, dari zaman penciptaan dia menciptakan. Kejadian 3 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia, kata kita ini jamak ya, plural. Kemudian ada banyak ayat-ayat lain di dalam Kejadian yang menyatakan tentang kepluralan Allah. Lalu kemudian sampai di sini mungkin banyak yang masih menolak, terutama yang sahabat-sahabat kita di luar sana yang tidak mempercayai tentang ketuhanan Yesus, karena katanya Yesus adalah penciptaan sulung, jadi Yesus diciptakan. Yesus itu bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Nah, saya akan memberikan beberapa ayat untuk lebih memudahkan kita memahami bahwa Yesus itu memang Allah. Ayat yang paling terkenal adalah Yohanes 1 ayat 1 kan, ya, yang berkata, en arkein hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Jadi ini adalah ayat yang tidak mungkin dibantah oleh siapapun tentang ketuhanan Yesus. Karena apa? Bukan cuma stop di situ. Kita baca ayat 3. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya kan? Jadi firman ini, the word of God, Yesus yang menjadikan segala sesuatu. Yesus sebelum dia menjelma menjadi manusia, karena firman Allah kan sudah ada dalam kekekalan. Jadi firman inilah, dalam kitab Kejadian, firman inilah yang menciptakan segala sesuatu, karena Allah berfirman, jadilah maka jadilah. Ya, yang saya bilang tadi, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Allah menjadikan sesuatu dengan berfirman. Siapakah firman Allah ini? Firman Allah inilah the word of God yang kemudian menjelma menjadi manusia. Ini dui natur Yesus.
Ada yang berkata, kalau begitu dia mati, firman juga mati. Oh salah, tidak bisa melihat begitu. Ketika Yesus jadi manusia kan kealahannya tetap ada. Yesus tidak pernah, jadi firman ini firman ya, firman the word of God, firman Allah ini tidak pernah kehilangan kealahannya. Tidak pernah. Yang mati adalah Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Firman Allah ini, firman Allah yang bernama Yesus ini, yang kemudian dikenal sebagai the Son of Man, anak manusia, sekaligus the Son of God, anak Allah ini, dalam wujud dia sebagai manusia. Firman kan sudah ada. Lalu dia keluar dari Sang Bapa. Tapi bukan berarti dia keluar dari Sang Bapa lalu firman Allah tidak bisa lagi berfirman. Sama seperti saya katakan tadi, begitu pikiran saya keluar dari diri saya, menjelma menjadi buku, begitu banyak buku. Apakah saya kehilangan pikiran jadi gila? Tidak. Iya kan? Jangan berpikiran begitu, apalagi dia Allah yang Maha Kuasa. Dia mau jadi apa saja bisa. Lebih masuk akal mana? Yesus, firman Allah itu menjelma menjadi buku atau menjelma menjadi manusia? Kenapa harus jadi manusia? Karena supaya dia bisa berbicara dengan bahasa manusia, dan manusia kan yang jatuh dalam dosa. Untuk menebus manusia dari segala dosanya, dia harus menjadi manusia. Mati di atas kayu salib, ganti kita. Itu karena inilah adalah satu rangkaian karya penyelamatan Allah. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu. Lalu ada satu pribadi yang diutus datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Begitu dia naik terangkat ke sorga, dia mengutus pribadi yang lain. 3 pribadi ini setara, sama kekalnya, sama kekuasaannya, setara. Berbeda namun tidak bisa dipisahkan. Itu konsep Tritunggal kita. Karena kalau kita mau menyangka, lalu bagaimana kita mau membuang semua ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan sangat jelas tentang ketritunggalan Allah itu. Seperti yang sudah saya baca tadi kan, Yohanes 1 ayat 1, itu baru 1. Yohanes 1 ayat 14. Apa dikatakan di sana? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman inilah yang menjadi manusia. Firman Allah yang adalah Allah sendiri datang menjelma menjadi manusia. Tidak pernah dikatakan bahwa firman ini diciptakan loh. Perhatikan betul. Firman Allah ini keluar dari Sang Bapa, bukan diciptakan. Dia memang sudah ada dari kekekalan. Saya mau satu ayat lagi untuk bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara dari kitab Ibrani ya. Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Mari kita baca Ibrani 1 ya. Ayat berapa? 8 dan 9. Kita baca bersama ya. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ini jelas sekali. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu, tahta Yesus, ya Allah, dipanggil Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Karena dia adalah Allah itu sendiri dari kekal sampai kekal. Banyak sekali ayat, tidak usah saya habis waktu kita kalau saya mau bahas tentang ketuhanan Yesus. Ada yang bilang, oh tidak ada secara spesifik. Yesus mengatakan bahwa sayalah Tuhan, sembahlah saya. Bagaimana mungkin Yesus mengatakan itu pada adat istiadat Yahudi yang bahkan untuk menyebut nama Allah saja tidak boleh sembarangan. Tidak ada secara eksplisit Yesus akan berkata, saya Allah, sembahlah saya. Tetapi banyak ayat di Alkitab yang justru memang mengatakan kan, waktu orang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Loh, kalau bukan dia bukan Allah. Bagaimana mungkin dia menyatakan tentang Allah? Bahwa kalau orang sudah melihat dia, maka dia melihat Allah. Karena dialah Allah sendiri dalam perwujudannya sebagai manusia waktu dia datang ke dunia ini. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu juga. Apakah Yesus pernah menolak disembah? Hanya Tuhan yang pantas dan layak disembah. Tetapi Yesus tidak pernah menolak penyembahan siapapun.
Dia menerima penyembahan karena dialah Tuhan. Iya kan? Ada banyak sekali ayat. Yohanes 14 ayat 23, Efesus 3 ayat 17, Kolose 1 ayat 27, Wahyu 3 ayat 27, banyak. Begitu banyak ayat. Yesus Maha tahu. Hanya Tuhan yang Maha tahu, Allah yang Maha tahu, Yesus Maha tahu. Yohanes 2 ayat 25. Mari kita baca juga di Matius 20 ayat 44 atau di Roma 10 ayat 9-13. Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Pada saat itu, tatkala ia mengutip dari kitab Yoel 2 ayat 32. Banyak ayat. Kita baca Matius 26 ayat 65. Yesus juga mengampuni dosa. Matius 2 ayat 7. Hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa. Hanya Allah yang mengampuni dosa. Tapi Yesus mengampuni dosa. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Yohanes 20 ayat 28. Thomas memberi pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Banyak sekali ayat. Ada banyak sekali ayat. Saudara bisa cari sendiri. Nah, ini adalah setelah Allah Bapa di sorga, ini adalah anak Allah itu, firman yang hidup, the word of God. Jadi tidak ada yang bisa menolak ketuhanan Yesus. Dia memang Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kita dari sebelah yang menyerang tentang ketuhanan Yesus, mungkin mereka kurang belajar. Yesus adalah Tuhan karena dia adalah firman Allah. Sekarang tentang Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Apakah Roh Kudus juga Allah? Itu kan pertanyaan banyak orang. Nah, dan apakah dia setara dengan Allah? Saya ingin memberikan beberapa catatan juga ayat ya. Roh Kudus yang adalah Roh Allah juga sudah sejak semula dia ada. Roh Allah melayang-layang ya di atas permukaan air ketika zaman penciptaan. Kemudian saya ingin saudara-saudara kita semua baca Yesaya 63 ayat 10-11. Ada yang bilang, oh Roh Kudus beda dengan Roh Allah, itu sama. Ya, Yesaya. Bapak Ibu Saudara bisa membuka di rumah kalau ada Alkitab. Bisa yang digital juga. Ya. Yesaya 63 ayat 10-11. Apa dikatakan di sana? Saya bacakan dengar baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Perjanjian Lama sudah mencatat tentang Roh Kudus. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ya kan? Kemudian ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Ya kan? Jadi Roh Kudus sudah ada sejak awal, mulai dari zaman penciptaan, zaman perjanjian lama sampai di zaman perjanjian baru. Alkitab mencatat bahwa mendukakan Roh Kudus adalah mendukakan Allah. Sama kan? Berarti Roh Kudus adalah Allah. Karena begitu kita mendukakan Roh Kudus, kita mendukakan Allah. Dan Alkitab juga mencatat dosa yang tidak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Kemudian mari lalu kita lihat lagi Mazmur 95. Mazmur 95 lebih jelas lagi ini ayat 9 sampai 11 ya. Mazmur 95 ayat 9 sampai 11. Apa dikatakan di sana? Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku,
mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi ada banyak ayat-ayat di Alkitab ya, yang menunjukkan bahwa Allah dan Roh Kudus adalah satu. Jadi ada banyak ya yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu juga Allah sendiri. Ibrani 3 ayat 7 dan 11, satu lagi ya, Ibrani 3 ayat 7 dan 11. Ibrani 3 ayat 7 dan 11. Ibrani 3 ayat 7 dan 11. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, lalu kita bandingkan Ibrani 3 ayat 7 dan 11 ini kan adalah berbicara tentang Roh Kudus ya. Pada hari ini jika kamu mendengar suaramu, jangan keraskan hatimu. Sebab seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita melihat, paralelnya adalah di Mazmur 95 ayat 7. Mazmur 95 ayat 7 yang mengatakan begini. Ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jadi Ibrani ini mengutip dari Mazmur tadi dan menyamakan Roh Kudus dan Allah, karena memang Roh Kudus dan Allah itu satu, sama. Jadi poinnya ya kan, kita belajar tentang Roh Kudus itu kekal. Sama kekalnya dengan Allah, sama kekalnya dengan firman. Ibrani 9 ayat 14, bahwa Roh Kudus itu kekal. Kemudian Roh Kudus juga itu maha ada. Seperti yang bisa kita baca di Mazmur 139 ayat 7 sampai 11. Roh Kudus maha tahu. Ini adalah sifat-sifat ilahi atau sifat-sifat keilahian yang dimiliki Roh Kudus yang mestinya hanya dimiliki oleh Allah. Tetapi karena Roh Kudus adalah Allah sendiri, maka sifat-sifat ini juga dia miliki. Dia maha tahu, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Atau Yesaya 40 ayat 13. Ayat perbandingannya. Bahwa Roh Kudus maha tahu, dia maha kuasa. Matius 12 ayat 28. Dia itu suci dan kudus, suci. Efesus 4 ayat 30. Karena kalau kita berdosa, kita menduka ciptakan Roh Kudus. Kemudian dia hadir pada saat penciptaan. Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya, dia hadir saat itu karena dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Sama seperti firman, ada berada dalam kekekalan. Roh Allah itu berada bersama-sama dengan Allah, karena tidak mungkin suatu ketika Allah tidak memiliki rohnya. Jadi rohnya dan firmannya selalu ada bersama-sama dengan Allah. Mulai dari kapanpun sampai kapanpun. Mau kita akui atau tidak, itu tetap ada. Dan begitu adanya. Alkitab mencatat dengan sangat jelas kepada kita. Roh Kudus melahirbarukan. Ya kan? Roh Kudus membangkitkan orang mati. Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Kemudian nama Roh Kudus juga itu sejajar dengan nama Bapa dan Anak. Seperti di mana kita lihat waktu Yesus berkatakan dalam Matius 28 ayat 19, yaitu pesan untuk baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sejajar. Kemudian di dalam doa berkat juga yang terdapat dalam 2 Korintus 13 ayat 13 kan, yang kita memberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan tentang kesetaraan antara Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Tiga yang berbeda namun tidak terpisahkan. Inilah keesaan Allah yang unik. Keesaan Allah, kompleksitas keesaan Allah yang unik yang harus kita terima dengan iman. Alkitab sudah memberikan dasar-dasarnya kepada kita. Tinggal bagaimana kita mau percaya atau tidak. Itu saja. Itu saja pertanyaan besarnya. Kita mau percaya atau tidak dengan apa
yang sudah diajarkan oleh Alkitab. Jangan saya lupa kasih tahu tadi yang pesan untuk membaptis itu kan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 kata tetapi ditulis tunggal dalam bahasa aslinya ya. Itu onoma atau onomatos, bukan dikatakan bukan 3 pribadi yang terpisah dan berbeda, onomata atau onomaton. Tidak. Dia dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 tetapi disebut tunggal. Onomatos ya. Jadi kita belajar bahwa memang 3 ini adalah satu hakikat yang disebut ehad dalam Shema Israel. Memang dia ehad. Kita akui Allah kita itu Allah yang esa. Tetapi di dalam keesaannya itu terdapat pribadi-pribadi yang hadir di dalam rangka juga karya keselamatan Allah bagi manusia. Jadi firman Allah sudah ada dalam kekekalan, rohnya juga sudah ada dalam kekekalan. Namun firman yang sudah sejak kekekalan itu kemudian menjelma menjadi manusia. Nusul, dia menjadi manusia, tidak diperanakan oleh darah dan daging, bukan karena hubungan suami istri. Kita tetap percaya, lam yalid walam julat, bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kita mengakui itu juga, ya kan? Kita percaya dia diperanakan oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dalam wujud kemanusiaannya, diri firman ini sebagai manusia, dia menebus dosa-dosa manusia, mati di atas kayu salib. Jadi dia mati pada keadaannya sebagai manusia, firman yang sebagai manusia itu. Kemudian begitu dia naik surga, dia mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk diam tetap bersama kita sampai akhir zaman. Jadi kita mengerti betul konsep Tritunggal ini. Ini adalah konsep hakiki yang memang kita harus amini karena sudah tercatat jelas di Alkitab. Tidak mungkin kita tolak apapun engkau mau membahasakan itu, tetapi itu sudah ada di Alkitab. Anda harus percaya Allah Bapa di sorga, Bapa Sang Pencipta. Anda harus percaya Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Dan Anda harus percaya Roh Kudus, roh penghibur yang memberi kita kekuatan, penghiburan, kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa dan sebagainya. Ya, jadi kita menerima ketritunggalan Allah dengan iman kita. Kalaupun Anda tidak mau pakai kata Tritunggal, lalu dengan bahasa apa Anda mau pakai itu? Yang pasti hakikat Allah itu, hakikat orang Muslim bilang zat Allah ini punya 3 pribadi yang berbeda namun tidak terpisahkan. Mereka berbeda namun satu. Semakin memahami betapa dahsyat dan berkuasanya Tuhan yang kita sembah itu. Meskipun begitu kompleks, tapi dia datang menyatakan dirinya dalam kesederhanaan, hadir sebagai manusia yang bernama Yesus Kristus itu, penebus dosa dunia dan manusia. Tanpa kehadiran Yesus, firman menjadi manusia, mungkin kita yang akan mati di tiang gantungan salib itu, lalu masuk neraka. Tetapi karena firman itu, Logos, kalimatullah, kalimat Allah yang menjadi manusia ini, hadir di bumi dalam wujud manusia, mati di atas kayu salib, maka dia telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Kita ditebus oleh darah dan pengorbanan dia di atas kayu salib. Jadi pada akhirnya, kita tetap percaya bahwa Elohenu Adonai Elohenu Ehad, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita percaya satu Allah, tetapi dalam pribadi yang jamak, 3 pribadi yang tidak terpisahkan itu. Bapa di sorga, sekali lagi, Yesus Kristus, sebelum dia menyebut dirinya Kristus, dia adalah firman Allah, the word of God, yang kemudian menjelma menjadi manusia, dan kemudian kita juga percaya kepada Roh Kudus, yang diutus begitu Yesus terangkat naik ke sorga, untuk diam di dalam setiap pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.